Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang al-i'rab. Al-i'rab secara bahasa artinya adalah perubahan, atau dalam bahasa Arab at-taghyir, perubahan. Sedangkan secara istilah atau menurut ulama nahwu, i'rab itu adalah perubahan akhir kata disebabkan oleh amil yang memasukinya. Sebelum kita lebih lanjut membahas tentang al-i'rab, ada baiknya kita mengenal beberapa istilah yang terkait dengan al-i'rab. Yang pertama adalah al-i'rab. I'rab artinya perubahan. Kemudian yang kedua, mu'rab. Mu'rab itu adalah sesuatu yang berubah. Bisa isim, bisa fi'il. Kalau yang berubah itu adalah isim, maka disebut isim mu'rab. Kalau yang berubah itu adalah fi'il, maka dia disebut fi'il mu'rab. Kemudian istilah yang ketiga adalah amil. Amil adalah faktor atau tukang. Tukang yang merubah isim mu'rab atau fi'il mu'rab. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan materi kita. I'rab dibagi menjadi 4. Yang pertama, rafa'. Yang kedua, nasab. Yang ketiga, khafad. Yang keempat, jazm. Jadi suatu kata, baik itu isim atau fi'il, bisa dia mengalami perubahan menjadi rafa' atau menjadi nasab atau menjadi khafad atau menjadi jazm, tergantung dari amil yang memasukinya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Zaid. Lafaz Zaid ini adalah isim mu'rab. Jadi bisa dibaca Zaidun atau Zaidan atau Zaidin. Namun sebelum ada amil yang masuk padanya, tentu kita tidak bisa mengatakan dia rafa', sehingga kita baca Zaidun, atau tidak bisa kita katakan dia nasab, sehingga kita baca Zaidan. Tidak bisa juga kita bilang dia khafad, sehingga kita baca Zaidin. Jadi harokat akhir lafaz Zaid ini masih samar-samar atau masih tidak jelas karena belum ada amil atau faktor yang merubah dia. Baiklah, sekarang kita masukkan salah satu amil. Yang pertama, amil rafa'. Salah satu amil rafa' adalah fi'il. Fi'il membuat fa'il atau pelakunya rafa'. Misalnya, ja'a Zaidun. Lafaz Zaid sekarang sudah kita pastikan dia ini
i'rabnya adalah rafa karena sudah dimasuki oleh amil, yaitu jaa. Jaa adalah kata kerja atau dalam bahasa Arab disebut fi'il. Kata kerja membutuhkan pelaku. Pelakunya itu disebut fa'il. Jaa datang Zaid, Zaid. Jaa Zaidun telah datang si Zaid. Jadi Zaidun ini sebagai pelaku atau orang yang datang. Maka dia adalah fa'il, dan fa'il itu rofa disebabkan oleh fi'il. Jadi fi'il adalah amil yang merofakkan fa'il. Contoh lain misalnya qala Allahu. Qala fi'il, Allah adalah fa'il atau pelaku. Qala artinya berkata, Allahu qala Allahu otomatis artinya adalah Allah telah bersabda. Jadi lafaz Allah ini rofa disebabkan oleh amil. Mana amilnya? Amilnya adalah qala. Contoh amil yang kedua, amil yang menasabkan. Misalnya inna. Jadi inna fungsinya menasabkan isim. Contohnya inna Zaidan qaimun. Kalau tadi pada kalimat yang pertama kita membaca Zaidun pada lafaz jaa Zaidun. Tapi pada kalimat ini Zaid dibaca Zaidan karena ada amil yaitu inna. Inna ini sekali lagi adalah amil yang menasabkan isim. Jadi dibaca inna Zaidan qaimun. Contoh lain, innallaha sami'un. Innallaha sami'un. Lafaz Allah ini i'rabnya nasab karena ada amil yang membuat dia nasab. Mana amilnya? Inna. Jadi perubahan Allahu menjadi Allaha itu adalah i'rab. Kemudian lafaz Allah itu disebut isim mu'rab atau isim yang berubah. Lafaz Zaidun menjadi Zaidan itu adalah isim mu'rab karena dia berubah dari Zaidun rafa menjadi Zaidan nasab. Contoh amil yang berikutnya, amil khafat. Amil khafat artinya dia mengkhafatkan isim. Contoh min Zaidin. Jadi ini adalah contoh kalimat min Zaidin. Kalau tadi kita baca Zaidun saat dia rafa, saat dia nasab kita baca Zaidan. Nah sekarang kita baca dia Zaidin. Kenapa? Karena ada amil khafat. Mana amil khafat? Amil khafatnya adalah min. Min itu huruf jar. Jadi huruf jar itu fungsinya mengkhafatkan isim. Contoh yang lain, ila madrasatin. Jadi tidak bisa dibaca ila madrasatun karena sudah ada
amil khofat, sehingga harus kita baca ila madrasatin. Kemudian ada, dan yang terakhir adalah jazm. Jadi jazm itu khusus untuk fi'il, sebagaimana khofat khusus untuk isim. Jadi untuk isim bisa rofa, bisa nasab, bisa khofat, dan tidak bisa jazm. Kemudian untuk fi'il rofa, nasab, jazm, dan tidak bisa khofat. Ya, demikian pertemuan kita kali ini. Untuk lebih lanjutnya nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.